Jadi kan satu sudah beres. Wow, sudah tenang dong Pak, sudah beres. Tiba-tiba 2018 Tuhan kasih lagi yang berikutnya. Tanya lagi dong, Tuhan, kan yang ini sudah saya terima kan? Kita sudah terima. Kenapa Tuhan kasih ini lagi? Ternyata di kedua ini saya mendapatkan satu pelajaran tentang ziarah iman yang tadi saya katakan. Bahwa di dalam sakit yang kedua, saya menemukan lagi beberapa hal bahwa saya harus jadi berkat dengan sakit kanker. Salam saudara, kita berjumpa lagi dalam Redemption Issues dan kita ingin membahas tentang survivor kanker. Karena kanker itu penyakit yang banyak mematikan. Jadi bagaimana waktu orang menghadapi kanker ini? Bagaimana menyikapinya? Bagaimana punya sikap hidup yang benar, hatinya yang dijaga. Dan saat ini kita bersama-sama dengan Ibu Cynthia. Salam Ibu Cynthia. Shalom Pak Andi. Apa kabar ini Ibu Cynthia? Puji Tuhan, sehat Pak Andi. Sehat selalu ya? Sehat selalu Pak Andi. Ibu Cynthia ini sudah lama saya kenal dan memang dulu bergumul tentang kanker. Serem ya Pak? Serem. Waktu awal-awal ketemu, aduh rasanya sepertinya langit itu runtuh ya. Betul, betul. Langit runtuh dan memang bebannya sangat berat. Dan Ibu Cynthia ini merupakan survivor daripada kanker. Ada 2 kanker ya? Ya, Agustus 2011 saya tuh kena kanker usus. Usus besar, stadiumnya itu 2B. 2B. Itu saya bilang berkat pergumulan ya Pak ya. Samping berkat ada pergumulannya juga. Ya. Lalu 2018 saya kena lagi kanker serviks stadium 1B. Yang kanker ususnya udah sembuh? Waktu itu sudah sembuh. Lalu dikasih lagi yang kedua. Luar biasa Pak. 7 tahun ya? 7 tahun, iya. Jadi sekarang kankernya hanya fokusnya di yang serviks saja, tapi sudah mulai bersih ya Pak. Kalau menurut penelitian itu sudah bersih karena kita kan ada treatment seperti radiasi dan kemo pada saat itu. Jadi sekarang hanya berobat setiap 1 tahun sekali saja check up. Dan itu dibilang kanker ganas atau kanker jinak? Kanker ganas Pak, karena kebetulan saya juga dapat berkat pergumulannya dari keluarga yang kami itu ibu saya kanker dan kakak-kakak saya juga kanker. Jadi kami variasi antara kanker usus dengan kanker rahim. Satu keluarga. Jadi ada gennya gitu ya? Ada gen keluarga. Gen keluarga ya. Kalau secara medis, tapi kalau secara kita imani ya berkat pergumulan. Kita diberikan itu Pak. Nah, waktu awal-awal Ibu dapat berita dari dokter, ini kanker 2B. Kanker usus itu ganas atau jinak? Ganas pada saat itu. Wah, bagaimana perasaannya Ibu itu? Rasanya pada saat itu saya marah. Marah dalam arti kenapa mesti saya, kenapa nggak dia yang kena, orang lain yang kena. Lalu pada saat itu saya sudah melayani Tuhan biasa ya Pak. Saya sudah melayani Tuhan, saya sudah dekat sama Tuhan. Tapi kenapa saya yang dikasih? Marah. Kenapa bukan orang jahat aja ya? Iya, kenapa orang jahat panjang umur ya kan? Enggak, Pak. Tapi maksudnya kenapa kita sudah mengikuti Tuhan, tapi kita masih dikasih dikasih pergumulan seperti itu gitu ya kanker. Yang tentunya kalau orang mendengar kanker rasanya aduh, pertanyaan saya pada saat itu begini, berapa lama lagi Tuhan, berapa lama lagi dokter saya hidup? Sepertinya kayak film sinetron ya Pak ya. Tanyanya itu ya. Tanyanya itu, terus dokter saya jawab gini, Ibu tidak akan sembuh, itu hanya mujizat Tuhan, tambah down. Misalnya. Tapi saya liatin, saya rasakan gitu ya, kok saya jadi tambah down, belum diapa-apain, rambut sudah rontok, badan makin sakit. Lalu saya melihat begini, harus ada penerimaan diri saya dulu. Nggak gampang Pak, waktunya nangis-nangis dulu. Nangis-nangis dulu. Lalu yang paling terpenting ini juga adalah support dari keluarga. Sangat penting support dari keluarga ketika mereka bilang, oh kamu nggak sendiri, kamu ada kita yang menolong, yang membantu kamu. Lalu dari komunitas gereja gitu ya, teman-teman yang terdekat. Di situ saya merasa begini, ada satu kakak saya bilang begini, kamu harus bisa, kami masih butuh kamu.
Saya bilang, Tuhan aja udah nggak butuh saya kena kanker gitu, gimana butuh gitu kan? Denial Pak. Tapi lama-lama setelah saya merenungi, saya baca firman Tuhan, di situ dikatakan mengucap syukurlah dalam segala hal. Ketika di situ saya pikir gini, kalau dapat uang mengucap syukur ya Pak. Tapi dapat kanker? Dapat kanker gitu ya, mau mengucap syukur kayaknya apa iya gitu. Tapi di firman Tuhan tuh mengucap syukurlah dalam segala hal gitu ya. Saya pikir apakah kita bisa menerima yang buruk? Dan saya pikir kita harus menjalani firman Tuhan. Pelan-pelan saya bilang sama Tuhan, Tuhan ajar saya untuk bisa menerima. Jadi ketika saya belajar, Tuhan, saya menerima kanker ini, saya punya Tuhan yang besar, Tuhan yang akan menyembuhkan saya. Lama-lama rambut saya nggak rontok Pak. Orang belum diapa-apain udah rontok gitu ya. Lama-lama saya menimbulkan lagi hati yang gembira adalah obat. Itu betul, hati yang gembira adalah obat. Firman Tuhan yang benar itu ya. Benar firman Tuhan ya, kata Amsal, hati yang gembira adalah obat. Di situ saya belajar untuk saya harus bergembira walaupun orang lain sedih dan diri saya sedih, tapi menimbulkan hormon yang membuat saya menjadi gembira. Dan itu sangat membantu ketika kita menerima dengan sadar hati gitu ya, kita menerima apa yang Tuhan kasih buat kita, tidak melawan gitu ya. Akhirnya kita banyak menemukan perjalanan ziarah iman bersama dengan Tuhan. Dalam arti bahwa bagaimana kita bukan berarti ketika kita terima kanker kita marah terus kita stop pengobatan Pak. Karena menurut saya semakin cepat kanker itu ditemukan, semakin kita cepat berobat, semakin kita kemungkinan sembuhnya besar. Kan sekarang udah canggih, nggak kayak zaman dulu Pak ya. Obat-obatan, pengobatan dan lain-lainnya. Ya seperti itu sih waktu itu ya. Jadi belajar terima dulu pada saat itu. Jadi menerima keadaan atau menerima rencana Tuhan dalam hidup kita. Menerima keadaan dan rencana Tuhan Pak. Karena saya harus menerima keadaan bahwa saya divonis kanker. Tetapi pada saat saya berjalan bersama dengan Tuhan, saya bertanya begini, kenapa Tuhan saya kanker dan apa yang Tuhan mau saya kerjakan pada saat kanker? Nah, kan kita berpikir bahwa ya adalah kanker, sakit. Betul, saya pendarahan gitu ya, saya ada yang lain-lain gitu ya. Tapi bagaimana saat kita pendarahan terus nggak bisa stop, berarti kan kita bergantung nih Pak sama Tuhan. Tuhan Yesus tolong saya mau sembuh, bagaimana pendarahan ini? Nggak bisa pakai logika. Jadi kadang-kadang pada saat awal-awal kanker, saya banyak pakai logika saya Pak. Google, dokter paling bagus. Saya ke dokter, ternyata fail. Saya lihat lagi step-stepnya nih. Kalau kanker usus nanti akan pakai, maaf ya, misalkan kita pakai selang, lalu nggak bisa jalan, lalu begini. Ketakutan saya luar biasa. Justru makin googling, makin takut. Karena kita sok tahu Pak. Kita pikir abis ini tahapnya ini. Saya berpikir 10 ke depan, padahal saya cuma sampai step 2. Ya kan kita dengerin kata orang nih gitu kan. Saya nanti ibu kamu akan begini. Ternyata nggak seperti itu. Nah ini menarik. Jadi artinya waktu divonis jangan langsung googling. Jangan sok tahu. Cari Tuhan dulu. Kalau saya dulu sok tahu googling. Dokter bagus, caranya bagaimana? Tapi saya lupa. Saya tidak bertanya sama Tuhan saya apa yang Tuhan mau. Semakin saya cari tahu, semakin saya stres. Nanti efeknya begini. Saya matikan karena saya juga nggak kuat Pak mentalnya pada saat itu kan. Betul. Saya nggak kuat gitu. Siapa yang kuat gitu? Saya nggak kuat. Akhirnya pada saat ya Tuhan, oke, saya tutup Google. Apa yang Tuhan mau? Day by day aja. Hari ini Tuhan, saya mau ke dokter, tolong temukan saya dengan dokter yang Tuhan perkenankan. Ketemulah dokter. Setelah ketemu dokter, Tuhan kasih tahu setelah ini pengobatannya apa. Saya nggak mampu Tuhan, pengobatannya seperti apa. Dikasih buka jalan, jadwalnya, kapan kita radiasi, kapan kita dan lain-lainnya, seperti itu Pak. Jadi ini menarik nih Bu. Artinya jangan googling dulu, tapi betul-betul minta dipimpin Tuhan sebagai gembala yang baik. Betul. Kita kadang lupa, kita terkadang pakai pemikiran kita. Jadi pada saat saya sakit itu, ada satu hal yang membuat saya down sekali. Ketika ada satu teman saya datang, dia bilang begini, Ibu, tahu nggak? Saudara saya sakit kayak ibu, sudah berobat ke Amerika, ke ini, dan akhirnya mati.
Bayangkan saya baru Berita itu selesai. bukan berita sukacita ya. Saya bayangkan ketika saya baru selesai operasi, saya sedang mengumpulkan sisa-sisa keberanian saya untuk oke, gitu ya. Lalu ada orang datang, dia bilang, nanti sudah berobat kemana-mana, dia mati. Jadi kadang-kadang setelah itu saya selalu bilang sama teman-teman saya, kalau membesuk orang sakit, terutama sakit yang kritis, lebih baik diam daripada mengeluarkan kata-kata yang tidak membangun, yang tanpa sadar malah meruntuhkan si sakit gitu ya. Betul. Jadi mendingan kita diam, usap-usap aja kalau nggak bisa ngomong, itu lebih bagus. Jangan kayak temannya Ayub Iya ya. aja gitu. Stres Pak. Wah, berarti saya sia-sia dong, saya mau mati. Ya seperti itu ya. Karena kan ketakutan dari orang kanker itu adalah hari ini adalah hari terakhir. Padahal sebenarnya ini nggak orang kanker aja. Iya, banyak. Banyak kan Pak. Nggak hari terakhir itu bukan karena dia kanker. Atau misalkan orang tidak meninggal karena dia kanker. Betul. Tapi si penderita kanker ternyata dia lebih, aku kanker, aku nggak sembuh. Dibalik. Iya. Saya minta sembuh Tuhan. Saya sembuh. Sehingga ada dari diri kita itu niatan untuk sembuh dan minta percaya Tuhan sembuhkan. Itu yang paling penting sih Pak menurut saya. Kalau dokter dan lain-lain itu memang kita harus minta karena dia adalah perpanjangan tangan Tuhan. Betul. Untuk menyembuhkan kita. Tapi apakah kita harus bergantung dengan satu dokter? Menurut saya tidak. Karena ketika saya ke googling itu, saya ke dokter yang paling hebat di Jakarta, ternyata saya menemukan sesuatu, dokter itu tidak seperti yang saya harapkan. Justru ketika saya sudah di UGD, saya bilang, Tuhan, saya nggak tahu dokter mana. Dokter yang pertama kali datang memeriksa saya itu yang saya diberikan damai sejahtera, saya sama dia. Oke. Ternyata dia yang lebih teliti daripada dokter pertama yang sudah cum laude ya, profesor gitu Pak. Jadi kita nggak pernah tahu tangan Tuhan. Kita percayakan saja bahwa ketika sama dokter ini pasti Tuhan tolong dia. Gitu. Nah, ini ada tiga clue yang Ibu tadi ungkapkan. Pertama, pada waktu sakit langsung tempatkan Tuhan sebagai gembala. Ya, betul. Yang akan menuntun langkah-langkah. Ya. Yang kedua, yang tadi Ibu bilang itu ada kuasa perkataan. Betul. Karena dalam Amsal dikatakan mati hidup kita dikuasai oleh mulut. Betul. Jadi kalau kita bilang hidup. Sehat, akan hidup dan sehat. Kalau kita bilang mati, cepat mati ya mati lah. Iya. Kan doanya yang baik. Doa yang baik. Jadi kuasa perkataan. Kuasa perkataan. Yang ketiga yang tadi Ibu ini bilang adalah percayalah Tuhan pimpin. Betul. Tuhan akan tolong temukan dengan orang-orang yang tepat, termasuk dokter, termasuk mungkin ada rumah sakitnya, perawatannya. Iya. Pada saat kanker ini ya, jadi tiga ini clue, baru tiga clue nih ya. Baru tiga clue ya. Lalu ada lagi Pak ketika selama saya, jadi kan satu sudah beres. Wow, sudah tenang dong Pak, sudah beres. Tiba-tiba 2018 Tuhan kasih lagi yang berikutnya. Tanya lagi dong, Tuhan, kan yang ini sudah saya terima kan? Kita sudah terima. Kenapa Tuhan kasih ini lagi? Ternyata di kedua ini saya mendapatkan satu pelajaran tentang ziarah iman yang tadi saya katakan. Bahwa di dalam sakit yang kedua, saya menemukan lagi beberapa hal bahwa saya harus jadi berkat dengan sakit kanker. Karena di dalam Alkitab kan ada di dalam kesesakanmu, kuasaku semakin nyata sempurna. Dan saya menemukan gitu, di saat ketidakberdayaan saya, Tuhan menolong saya gitu. Dalam pastinya juga menolong Bapak dan Ibu gitu ya. Dalam sakit itu saya melihat bahwa banyak hal yang Tuhan bereskan dalam kehidupan saya. Jadi maksudnya ketika kita tahu kanker pasti tahu loh, orang kanker berapa tahun sih, setahun, 2 tahun, 3 tahun lagi. Justru saya bisa bersyukurnya ketika diberikan kanker, saya tahu secara manusia hidup kita ini tidak panjang. Iya, betul. Tapi saya tidak mau dengan hidup yang tidak panjang ini, saya tidak mengerjakan apa-apa. Jadi artinya saya bisa mempersiapkan, maaf ya, misalkan ada orang yang tiba-tiba kecelakaan. Dia tidak sempat untuk mempersiapkan dirinya. Tapi Tuhan memberikan saya kanker ini untuk mempersiapkan diri saya sebelum saya memasuki masa kematian. Apa yang saya buat? Apa yang saya bisa menjadi berkat? Bagaimana hubungan saya dengan Tuhan? Itu yang Tuhan buat. Jadi waktu kedua itu saya surprise juga Pak.
Tapi mungkin tidak seperti yang pertama, ya sudah yang pertama kita terima, kedua juga harus terima. Tetapi saya jadi merasa bahwa Tuhan ini sayang banget ya sampai 2 kali gitu ya. 2 kali saya kasih, cuma saya dikuatkan lagi bahwa pencobaan-pencobaan yang datang itu tidak melebihi kekuatan saya. Dan saya bilang, oke Tuhan, saya terima pencobaan ini, sakit ini, tapi Tuhan pasti akan tolong saya lagi seperti yang pertama. Nah ini menarik, yang keempat ini menarik, grup keempat ini. Tadi kan yang pertama Tuhan sebagai gembala, yang kedua itu kuasa perkataan kita harus dikontrol. Tiga tadi itu soal Tuhan akan memimpin kita langkah-langkah kita sehingga bisa ketemu dengan dokter yang baik atau apapun yang bisa menolong kita. Yang keempat ini kita harus sadari apa sih tujuan hidup kita. Betul. Bagaimana kita makin dekat dengan Tuhan. Justru dengan kanker yang ibu alami yang kedua ini kan artinya ibu udah tahu nih keterbatasan hidup, usia, sehingga apa yang dipergunakan, bagaimana kita memuliakan Tuhan, hidup kita memuliakan Tuhan, bagaimana hidup kita berdampak pada orang lain. Justru pada waktu kanker ini lebih gampang ketemu dengan orang-orang sama-sama survivor kanker ini. Betul, pada saat perawatan kita ada radiasi. Jadi saya kebetulan di RSCM gitu ya Pak ya. Jadi saya bertemu dengan teman-teman yang berbeda keyakinan. Tetapi pada saat itu saya sampai membuat satu grup. Dalam grup itu kita saling menguatkan. Dia tanya, kenapa kamu bisa? Mereka kaget gitu. Saya ini yang kedua kali gitu. Kenapa kamu bisa? Saya bilang hidup ini kan aktornya kita, tapi sutradaranya Tuhan. Kalau saya disuruh sakit ini ya saya ikutin aja. Akhirnya tanpa sadar itu kita saling mendoakan, kita saling support makanan kalau ada yang pingsan, seperti apa kita saling ini ya. Justru di situ kita saling menguatkan, kita bisa mengenalkan Tuhan kita gitu loh. Bahwa saya juga bisa membantu mereka yang sudah mulai letih lesu, bahwa Tuhan nggak adil, Tuhan nggak adil. Terus saya bilang, sampai kapan kita mesti marah sama Tuhan dengan kondisi ini? Seperti berenang Pak, kalau kita melawan arus capek. Saya bilang, kamu mau marah sama Tuhan terus aja, kamu akan capek. Tapi ketika kita tidak melawan arus, kita ikutin arusnya, dan misalkan kita ketemu batu nih, kita keantuk batu, stop, berhenti dulu, istirahat lagi, nanti kita jalan lagi. Dan akhirnya pertemanan itu makin terus akrab gitu ya Pak, sampai sekarang, walaupun ada dari beberapa kami juga yang sudah mendahului gitu ya. Karena pada dasarnya saya pribadi percaya bahwa hidup itu kapan kita kembali ke rumah Bapak itu sudah ada waktunya. Betul. Tidak karena sakit kita, tapi kapan waktunya Bapak pulang, pulang gitu. Karena saya melihat dari orang-orang yang bersama dengan saya, orang-orang yang sehat, keluarga saya, teman-teman saya, tidak ada sakit kanker pun kalau waktunya pulang cepat. Jadi jangan pikirannya bahwa kanker mati, tapi dibalik, dengan saya kanker saya sehat. Ada kesempatan lagi. Jadi buatlah bahwa hari ini adalah hari terakhir kita di dunia, sehingga nggak ada waktu lagi untuk tidak berbuat baik, tidak ada waktu lagi untuk tidak menjadi berkat dan menjadi sesuatu yang berimpact bagi orang lain gitu ya, walaupun kita kanker. Jadi jangan merasa bahwa karena saya kanker saya harus dikasihani. Salah. Justru karena kanker kita mesti lebih kuat dari yang sehat, sehingga mereka melihat orang yang sakit saja kuat gitu, dan mereka bisa mendapatkan spirit dari kita. Ini yang kelima nih. Ya banyak ya Pak. Iya, jadi saya bicara cakap ini, saya tangkap clue-cluenya. Jadi yang kelima ini adalah kita jangan punya mental korban. Betul. Kita jangan merasa dan harus dikasihani. Ya, dan untuk keluarga itu juga jangan membuat kita nih, si pasien kanker itu, menjadi sesuatu yang fragile. Jangan kamu kan sakit, jangan kamu kan begini, enggak. Tapi mari memperlakukan kita seperti yang biasa dengan penuh cinta kasih. Karena kalau semakin kita gini, aduh kamu sakit ya, tidur aja deh kamu, nggak usah ngajak, lama-lama lemes Pak ototnya. Betul. Kalau misalnya bisa kerja ya kerja. Ya, yang sewajarnya yang bisa kita kerjakan. Kalau memang itu berat buat kami, ya nggak usah dikasih, nggak usah dikerjakan gitu. Betul. Ya, jadi buatlah kami menjadi normal. Iya. Gitu. Kalau bisa makan apa, ya
Makan aja. Makan aja. Kalau misalkan ada sesuatu yang mungkin menjadi sesuatu yang kurang baik untuk misalkan kesehatannya ya nggak apa-apa dikasih tahu. Oh ini jangan makan cabai dulu misalkan. Kalau dia sakit. Atau ya, kalau misalkan kanker itu kan nggak boleh makan yang daging bakar ya. Betul. Ya dikasih tahu diingatkan. Boleh nggak? Mungkin ganti dengan yang sup atau apa kan bisa ya Pak. Betul, tapi jangan terlalu kamu kan kanker ya, jangan makan bakaran. Kamu kan jangan gini. Tapi dikasih. Kadang-kadang kan kita juga kepengen gitu. Tapi kita oh iya ya kalau makan ini nanti bisa ada efeknya apa. Seperti itu. Jadi yang memanusiawi aja lah Pak. Yang manusiawi. Kecuali yang kalau dokter udah bilang dia mau makan apa kasih aja itu udah. Tapi itu juga belum tentu pergi duluan Pak. Pada waktunya Tuhan. Iya. Kan ada yang dokter bilang gitu ya. Udah kasih aja makan apa aja yang dia mau juga. Tapi kan kita yang tahu batasnya yang mana. Kita juga harus batasi gitu lah. Betul. Bagaimana salurkan yang terbaik bagi dia gitu sih. Ya ini menarik, ini ada 5 clue Bu ya. Jadi dalam survivor kanker itu kita harus tahu nih. Jadi yang pertama ini Tuhan Gembala. Memang kita harus berhadapan dengan kanker. Tapi kanker itu bukan akhir segalanya. Bukan vonis hidup. Nah, makanya kita harus bisa karena Tuhan sebagai Gembala, kita juga harus kuasai perkataan kita. Perkataan itu harus penuh dengan firman. Betul. Jadi hati dan mulut kita penuh dengan firman, sehingga hati dan mulut kita selalu perkatakan firman itu yang menguatkan kita, menguatkan iman dan membangkitkan semangat hidup lagi. Betul. Yang ketiga, kita harus percaya bahwa Tuhan akan memimpin yang terbaik ini. Jadi tiap hari kita minta, jangan googling terus. Iya, jangan googling, cari firman Tuhan. Cari firman Tuhan. Googlingnya di Alkitab aja Pak. Betul. Sehingga kita tahu nih, ini mau kemana nih? Tadi Ibu bilang, dokter mana nih Tuhan? Ini bagaimana nih Tuhan? Bisa nggak nih saya ke sini? Nah kan jadi kayak lebih dekat lagi, bisa intim lagi dengan Tuhan. Yang keempat tadi Ibu yang katakan itu, kita bisa apa ya? Lebih dekat dengan orang lain. Kita bisa berbagi. Kita bisa mendorong orang, menguatkan iman orang lain. Dan bisa mengembalikan dia kepada Tuhan ya Pak. Betul. Jadi kalau ada waktu teman saya yang sudah mulai tidak melaksanakan ibadahnya dia, walaupun sebetulnya dia mengerti karena rasa kecewa, saya mendorong dia untuk, ayo kita cuma punya Tuhan, kembali ke Tuhan. Iya. Dan memang Tuhan yang hidup sebenarnya Bu adalah Tuhan yang menciptakan langit dan bumi. Betul. Manusia yang mau bagi-bagi. Yang mau beda-bedakan. Kalau dia percaya pada Tuhan yang hidup, yang menciptakan langit dan bumi, dan yang mati di kayu salib. Iya, betul. Itu Tuhan yang menyelamatkan. Kan penolongku adalah Tuhan yang menciptakan langit dan bumi. Betul, Mazmur 121. Iya. Dari manakah pertolonganku? Iya, datangnya dari Tuhan yang menciptakan langit dan bumi. Dan yang kelima tadi yang Ibu bilang itu harus bisa terus setiap hari itu waktu bangun pagi, wah Tuhan terima kasih saya masih hidup, bisa menghirup, bisa menikmati kasih karunia Tuhan, dan saya selalu ingin buat apa yang saya bisa buat hari ini. Betul. Jadi orang lain. Harus tidak menjadi korban. Betul. Harus bisa menjadi berkat untuk orang lain, apapun itu bentuknya. Dengan orang di sekitarnya. Berkat itu kan tidak harus selalu uang Pak. Bentuk perhatian kita, memberikan misalkan renungan kepada teman kita yang sakit, atau kita sekedar mendoakan apa yang perlu kami doakan untuk kamu. Nah, itu ada sesuatu yang menurut saya tuh bermakna gitu, karena orang sekarang sudah banyak kesibukan. Nah, itu dia. Saking sibuknya sampai dia lupa apa yang dia mau kerjakan buat kita. Dan di dalam sakit ini juga Pak, saya belajar percaya. Dulu gampang Pak. Percaya aja lah Pak Andi pasti sembuh. Ketika saya dikatakan orang, percaya aja Bu, pasti sembuh. Iya. Dapat kanker yang kedua kali. Masih percaya nggak? Betul kan ya? Lalu percaya aja Tuhan tolong, operasi ditunda. Masih percaya nggak? Gitu. Jadi kata dulu buat saya adalah kata percaya itu easy listening ya Pak. Iyalah percayalah. Tapi ketika saya mendalami kata percaya itu, bagaimana kita punya percaya penuh untuk hidup kita dengan Tuhan, pertolongan Tuhan untuk hidup kita, gitu ya. Kita masih punya rasa trust yang sangat tinggi nggak, walaupun sudah dihantam. Iya. Itu satu Pak, percaya. Kemudian ikhlas, saya belajar ikhlas.
Belajar ikhlas ketika sudah mengalami itu semua dan ada lagi gitu. Saya ikhlas nggak sih ngejalaninnya? Ya, Habis operasi 1, operasi kedua. betul. Nah, apalagi pada saat setelah saya operasi yang kedua itu Pak, saya mengalami vertigo 40 hari saya harus tidur. Oh ya? Saya harus tidur saja 40 hari dan waktu itu ada sedikit kesalahan gitu ya. Jadi ada pembuangannya yang infeksi. Ya. Jadi karena infeksi itu membuat saya vertigo dan saya harus tidur saja. Dalam 40 hari itu saya nggak bisa ngapa-ngapain. Bangun melayang semua. Tapi di situ saya belajar lagi Pak, ikhlas. Bagaimana ikhlasnya? Ya udah dengerin musik. Ya kan iman terjadi dari pendengaran. Pendengaran. Jadi daripada saya dengerin YouTube atau lagu-lagu lain yang kurang bagus, jadi saya dengerin musik. Musik renungan kah, instrumental kah. Sehingga di bawah alam bawah sadar saya itu Tuhan penolong saya. Tuhan akan tolong saya. Allah kuasa melakukan segala perkara. Seperti itu membuat saya menjadi, ayo semangat. Kadang-kadang kan orang kanker itu nggak selalu bagus moodnya Pak. Betul, up and down. Ada sensitifnya, ada rasa ngerasa orang nggak seperti saya. Kamu bisa ngomong begini sembuh ya kamu nggak ngerasain sakit saya. Sensitif saya ngerasa berbeda dengan orang. Saya rasa satu organ tubuh saya sudah diambil gitu ya. Saya ngerasa bahwa saya nggak lengkap sebagai perempuan gitu. Saya ngerasa bahwa bisa ngejalanin terus bagaimana dengan yang lain. Ada perasaan-perasaan kenapa berbeda. Kenapa berbeda? Padahal ketika saya pernah saat teduh dan satu Tuhan, kenapa saya berbeda Tuhan? Udah satu selesai, kedua kali, kenapa selalu saya gitu? Ternyata saya mendapat jawaban begini, seperti yang tadi saya katakan bahwa pencobaan-pencobaan yang kita alami tidak melebihi kekuatan kita. Artinya saya itu adalah anak Tuhan yang Tuhan perkenankan menerima berkat pergumulan ini karena Tuhan tahu saya mampu dan dimampukan oleh Dia. Betul. Jadi jangan merasa bahwa Tuhan pilih kasih, Tuhan nggak sayang sama kita. Justru kita adalah orang-orang istimewa. Yang Tuhan kasih, yang Tuhan berikan berkat pergumulan tadi untuk bisa menjadi berkat. Untuk bisa menjadi bahwa di dalam sakit kita pun Tuhan tetap ada. Tuhan tidak meninggalkan kita. Jadi jangan marah dengan Tuhan siapa kita. Nah ini menarik. Gitu. Yang Ibu cerita nih sebagai perjalanan iman Ibu. Ini yang namanya kalau dalam bahasa Inggrisnya tranquility. Artinya ketenangan menghadapi badai hidup. Betul. Bukan peace. Kalau peace kan rasanya tenang banget ya kayak di gunung gitu peace ya. Tenang. Jadi ya bisa healing. Kalau peace kan kayak healing gitu lah, tenang ini. Kalau tranquility saat menghadapi badai hidup kita bisa rasakan ada kepastian, ketenangan. Makanya yang Tuhan bilang itu dalam Matius 11 ayat 28, marilah kepadaku, hai kamu yang letih lesu dan beban berat, aku akan memberikan kelegaan. Ikutlah, pikul aku yang kupasang, maka jiwamu akan mendapatkan ketenangan. Nah itu tranquility. Jadi artinya tranquility itu bukan kita dapat Tuhan berikan saya ketenangan, langsung dapat, enggak. Itu harus ada kebulatan hati. Mau nggak kita terima itu? Mau nggak kita pegang itu tranquility? Kita yakini bahwa Tuhan sudah berikan. Sehingga pada waktu menghadapi yang Ibu alami, itu memang nggak mudah sih Ibu. Nggak mudah. Kiri kanan itu bisikannya sangat kuat. Betul. Apalagi di pikiran ini, iblis taruh pikiran-pikiran yang negatif, yang benih-benih yang sudah ada gitu, yang membuat kita jadi kayak down lagi. Betul. Kita juga berpikir, Tuhan nggak adil ya? Nggak adil. Ya, dan pada saat saya sempat mengalami hal itu Pak. Jadi gini, ini badai nggak kelar-kelar ya. Betul. Tapi pada saat saya melihat gini, bagaimana belajar di dalam badai. Jadi ada satu begini, kalau di dalam badai kita mendapatkan badai dan kita berbalik arah, kita kesapu badai. Betul. Jadi bagaimana di dalam badai itu kita tetap bertahan. Kalau kita tidak bisa berjalan ke depan, diam. Diam di tempat supaya kita nggak kegulung badai, gitu kan. Nah, kalau tadi Bapak bilang ketenangan itu, saya sempat mengalami gini Pak. Pada saat saya sakit, saya juga kena PHK. Ya, kemudian suami saya meninggal pada saat itu. Waduh, di tahun yang sama Pak, dari 2011 sampai 2018. Itu typhoon tuh Bu. Iya, itu makanya saya bilang badainya besar sekali gitu. Saat 2013 suami saya meninggal,
Lalu 2018 saya di PHK karena waktu itu kan mulai musim PHK ya Pak. Saya sakit kembali. Ini luar biasa nikmatnya, gitu ya. Lalu saya berkata sama Tuhan, Tuhan, kok saya kayak Ayub ya? Kehilangan orang yang saya sayangi, harta saya, gitu. Bagaimana Pak? Kita mau melakukan pengobatan, tapi kita nggak ada dana, gitu ya. Lalu di dalam saya mencari Tuhan itu, saya menemukan begini Pak. Di dalam Ayub itu Tuhan katakan bahwa inilah anak yang kukasihi. Tidak ada yang bisa, kau boleh mengambil semuanya, tapi tidak mengambil nyawanya. Saya bilang, Tuhan, aku pegang ini. Dia boleh mengambil suamiku, Tuhan boleh mengambil hartaku, tapi Tuhan jangan ambil nyawaku. Nah, pada saat saya menemukan ayat itulah, saya merasa bahwa, oh itu janji Tuhan loh, Tuhan tidak akan meninggalkan saya, nyawa saya. Itu kuncinya ya. Kuncinya. Pegang janji Tuhan. Pegang janji Tuhan. Jadi saya klaim Tuhan pasti tolong saya. Dan ketika melalui perjalanan itu, saya cuma berdoa gini, Tuhan, saya mau operasi. Operasi kan kita juga perlu dana, Pak. Betul. Kita perlu dana, bolak-balik segala macam. Saya cuma bilang gini, Tuhan ini kan datangnya dari Tuhan ya. Tuhan kasih saya terima. Tuhan penuhkan dong. Penuhi. Saya nggak pernah tahu bagaimana caranya saya bisa dapat ini. Wah, kalau operasi kayak gitu, operasi besar. Tapi apa yang saya bilang support system itu sangat penting. Dimana maksudnya dalam arti buat teman-teman gereja, teman-teman dekat sekolah dan juga keluarga. Karena apa? Ketika supporting system ini berjalan, Pak, saya juga tidak merasa sendiri. Gitu ya. Betul. Tidak merasa sendiri, ada tangan Tuhan. Kan nggak mungkin Tuhan ngasih uang brek dari atas dalam karung bisa saya jatuh Pak. Nggak ada transfer uang. Nggak ada. Nggak ada transfer uang dari orang-orang yang memberkati saya. Orang di sekitarnya ya. Orang sekitar saya yang Tuhan gerakkan ketuk hatinya untuk memberkati. Dan ajaibnya Pak, itu semuanya Tuhan bersediakan pas. Saat mau operasi pas, semuanya pas Pak. Di situ saya bilang, oh Tuhan, oke. Kalau kita mengikut Tuhan, kita tidak melawan Tuhan, tapi kita mencari kehendak Tuhan. Tuhan nggak main-main. Betul. Dia akan semuanya dia berikan gitu. Tapi maksudnya tidak bentuk harus uang ya Pak. Betul. Tidak dia berikan. Karena di situ dia melihat gini. Tadi saya bilang bahwa bersama dengan Tuhan itu kita bisa tenang. Tapi bagaimana kita tenang adalah mengalahkan ketakutan kita. Kita berpikir dengan logika bagaimana kita bisa memenuhi semua ini. Tapi kata Tuhan itu bukan bagianmu. Saya cuma bilang, Tuhan saya mau dioperasi, saya bersedia, ini bagian saya. Untuk yang lainnya Tuhan tolong. Sediakan semuanya. Ya Tuhan sediakan Pak. Jadi kembali pada yang tadi clue yang pertama, yang Ibu bilang Tuhan adalah gembala. Ya. Karena dia yang tahu apa yang menjadi pergumulan kita, apa yang menjadi kekuatan kita, maka dia yang bertanggung jawab. Betul. Karena dia sebagai gembala. Jadi pada saat sakit, tetap percayakan hidup kita, diri kita kepada Tuhan. Ya. Dan tetap percaya pada janji Tuhan. Betul. Yang tadi saya bilang, percaya itu tidak mudah. Iya. Operasi Tuhan, katanya datangnya dari Tuhan, nih sakit tetapi nggak ada dananya kayak gitu ya Pak. Betul, betul. Percaya aja. Percaya aja. Dan ketika kita minta sama Tuhan itu, saya pernah saya selalu tanamkan dalam diri saya gini, ketika kita sudah percaya, jangan biarkan kita memakai logika kita. Dalam arti gini, seperti seorang tukang sayur, bawa sayuran berat, terus minta bantuan dari Tuhan, ada mobil, tapi ketika mobil itu datang, sayuran itu tetap di pundaknya. Iya, iya. Kan udah ditolong Tuhan supaya nggak berat. Iya. Jadi pada saat itu saya cuma bilang sama Tuhan, oke Tuhan, saya percaya Tuhan tolong saya percayakan saja bagaimana waktunya Tuhan. Dan memang betul Pak, semua itu titik komanya, semuanya apa bantuan yang dapat itu ya Pak ya, semuanya persis sama. Iya, iya. Itu ya, pas gitu. Puji Tuhan. Pas Pak. Jadi kalau kita melihat bahwa dengan kemampuan kita sendiri gitu ya, nggak akan mampu. Orang sampai saya ada beberapa, kebetulan keluarga kami kan banyak. Jadi yang sakit itu saya duluan, tapi mereka banyak yang pulangnya yang lain yang di belakang saya. Oh gitu ya. Jadi kalau misalkan, hey ada yang meninggal gitu, si A gitu, dia pikirnya tuh saya. Bukan, ini aku yang kasih tahu sih ya ini yang meninggal. Jadi jangan pernah takut gitu.
kembali lagi menurut saya ketika kita sedang disakit, nggak harus kanker ya Pak, apapun itu kembali ke Tuhan. Nah ini yang menarik dari yang Ibu terakhir ini bilang ini. Pada saat takut, jadi Ibu kan bilang kalau punya iman jangan pakai logika. Betul. Tapi kalau saya boleh katakan gini rumusannya sih Bu. Pada saat kita takut, itu kita anggap itu sebagai alarm. Ya. Untuk kita pakai iman. Mhm. Jadi takut itu kan logika kita kan, Betul. otak kita yang sedang bekerja. Ini bagaimana ini bagaimana ini bagaimana. Pertanyaan kan selalu itu bagaimana. Tapi pada saat kita mengalami ketakutan, kita harus sadar cepat. Oh iya, saya harus pakai iman ini, percaya pada Tuhan. Memang itu yang membuat kita jadi menang. Ya. Jadi kita nggak dikuasai oleh ketakutan. Seperti yang pemazmur katakan, aku percaya pada saat aku takut. Ya. Dan ini juga Pak, kalau misalkan kita percaya itu, kita juga harus sabar nunggu jawabannya. Ini kuncinya juga nih. Kadang kan gini, Tuhan mau periksa, nggak ada gitu ya. Terus, Tuhan nggak tolong saya lagi. Bukan, Tuhan saya percaya, sabar. Harus sabar gitu menunggu waktunya Tuhan. Karena ketika kita berdoa kan ada doa yang dijawab, tunggu atau tidak. Mungkin itu tidak baik buat kita ketika dijawab. Dan kita juga harus meyakini bahwa pada saat jawaban yang Tuhan berikan itu pasti tepat waktunya. Dan bagaimana kita belajar sabar. Karena semakin waktu saya 40 hari yang tidak bisa apa-apa itu Pak, justru saya merasa begini, oh Tuhan pengen bikin saya supaya saya tenang hanya dengan ragu. Kan gak bisa apa-apain Pak, mata burem gitu ya. Saya hanya bisa tidur. Justru di dalam itu kan kita dengar renungan, kita dengar apa ya. Nah banyak yang ketika kita sakit itu terlalu mengasihani diri kita sendiri. Aku kan sakit, aku kan gak berdaya, aku kan ini. Betul. Akhirnya kita lupa. Kelemahan-kelemahan itulah yang membuat kita menjadi lemah. Betul. Tapi saat kita lemah, kita cari Tuhan. Gimana? Ya kita mungkin suara kita gak bagus. Tapi firman itu loh Pak, masuk melalui lagu-lagu itu. Itu betul kata pemazmur ya, pujian gitu Pak. Itu betul sangat membantu sekali gitu. Pada saat kita harus bangun pelan-pelan gitu, bangun pagi. Oh Tuhan masih hidup. Terima kasih masih hidup. Betul. Hari ini mau bikin apa? Kalau malam kita mau tidur, kita bisa bilang, apalagi Tuhan yang mau kita kerjakan untuk besok. Hal-hal yang sebenarnya bisa kita kerjakan, misalkan saat kita punya waktu, saat teduh, kita bisa menuliskan nama-nama orang yang kita doakan. Betul. Jadi kita tidak boleh egois, orang mendoakan kita terus. Tapi kita belajar, walaupun kita tidak tahu pergumulannya ya Pak. Misalkan saya berdoa untuk Pak Andi, saya berdoa untuk Ibu, untuk siapa. Itu kan bisa dilakukan. Bukan berarti kita menjadi berkat itu harus yang terlihat. Betul. Seperti itu. Jadi kehadiran kita betul, walaupun nggak ada nih Pak, tapi kita melalui doa. Kan kita juga nggak perlu bilang, saya doain Bapak loh, nggak perlu gitu. Tapi kita punya kerinduan untuk mendoakan orang lain. Karena saya lihat pada saat waktu saya sakit juga, saya mendapatkan banyak dari firman Tuhan itu bahwa kita tidak boleh egois. Jadi kita tidak boleh hanya minta untuk diri kita sendiri. Betul. Kita berdoa, Tuhan saya kasih kesembuhan, tapi kita tidak peduli dengan sekeliling kita. Jadi saya belajar gitu Pak, belajar di dalam sakit ini, saya belajar banyak bagaimana bisa menjadi orang Kristen yang bukan hanya melayani dalam tanda kutip. Yang mengerti pelayanan, tapi memang bagaimana saya bisa hidup di dalam Tuhan dan bersama Tuhan. Kalau dulu saya mungkin belajar hanya, saya tahu Tuhan Yesus lahir di sini, disalibkan di Golgota, 33 tahun meninggal, itu hanya pengetahuan. Betul. Tapi di dalam kanker ini saya menemukan bagaimana saya betul-betul menerima jamahan Tuhan, menerima kasih Tuhan, dan baiknya Tuhan menyayangi saya melalui perbuatan-perbuatan yang ajaib dalam hidup saya. Jadi bisa menyentuh Tuhan. Betul. Kalau dulu-dulu hanya tahu, oh Tuhan lahir di Bethlehem, mati di kayu salib. Betul. Dulu saya pernah dapat begini Pak. Ketika saya pendarahan terus ya, itu kan ada cerita yang wanita 12 tahun pendarahan. Dengan memegang jubahmu saja aku sembuh. Dan itu saya imanin. Waktu itu saya ada berbicara dengan seseorang.
bagaimana kita memegang jubahnya. Lalu dia bilang gini, gak mungkin kan kamu hidup dalam 2000 tahun yang lalu. Memegang jubahnya itu adalah melalui doamu. Iya. Dan itu betul. Ketika kita punya iman, saya selalu klaim, Tuhan, 2000 tahun yang lalu wanita itu sembuh. Tuhan berikan saya kesembuhan. Melalui apa? Melalui doa-doa yang kita panjatkan. Tuhan tahu, gitu. Tapi kan kalau kita sakit kadang kita marah. Iya. Udah nggak usah berdoa lah, ngapain dia juga nggak, maksud Tuhan juga nggak sayang sama kita. Salah. Justru semakin kita berbicara banyak dengan Tuhan, Tuhan mau kita curhat, Pak. Betul. Isi hati kita nih apa sih? Betul. Tuhan, saya nggak mampu. Bicara dengan jujur. Tuhan, saya sakit sekali ininya. Iya. Karena pernah saya waktu infeksi itu, Pak, saya sakit sekali. Saya bilang, sampai saya berdoa gini, Tuhan boleh nggak saya tidur 1 menit, 5 menit aja, Tuhan tidur. Dan itu benar diberikan tidur. Oh ya? Itu diberikan tidur, Pak. Saya mau, maaf ya Pak, saya mau ini susah sekali. Bagaimana Tuhan, tolong ya, saya usap bagiannya. Dan terkadang kalau mau tidur itu, saya suka berdoa gini, terima kasih mata, yang nggak sakit ya Pak, terima kasih mata, terima kasih hidung, terima kasih paru-paru, terima kasih. Ya. Karena kita harus menghargai diri kita sendiri, anggota tubuh kita sendiri. Betul. Kadang kita hanya terfokus ke sakit, tapi bagaimana dengan sehat yang lain yang menopang kita? Betul. Organ tubuh kita. Bilang terima kasih untuk tubuh. Terima kasih untuk semuanya, seperti itu. Wah, ini sangat memberkati sekali Bu Cynthia. Jadi bagi survivor, ya, kita harus tahu clue-cluenya tuh bagaimana. Apalagi yang tadi Ibu sudah sampaikan, ada 50 itu. Ya. Dan kita harus, sebenarnya ada perjalanan iman yang luar biasa. Nah, sebagai penutup, Ibu mungkin bisa berikan saran-saran, nasihat kepada survivor kanker. Apa yang mereka harus buat, apa yang mereka harus lakukan. Buat teman-teman survivor kanker, Tuhan adalah gembala kita. Kita tidak pernah mampu tanpa Tuhan kita. Kalau secara logika, kita tidak akan bisa melakukan itu sendiri. Tapi kita punya Allah yang besar, Allah yang pemilik hidup kita. Kita boleh bersyukur memiliki Allah yang besar dan Tuhan Yesus sebagai penyembuh kita, juru selamat kita. Jangan pernah mengecilkan arti Tuhan di dalam kehidupan kita. Jangan juga kita merasa bahwa kita tidak berharga, karena kita adalah biji mata Tuhan. Amin. Yang diciptakan sempurna, dan Tuhan ingin kita juga memberikan yang terbaik buat Tuhan. Jadilah berkat dimanapun kita berada, di dalam sakit kita, untuk keluarga kita, dan juga untuk sesama kita. Kita bukan orang yang lemah, tapi kita adalah orang-orang istimewa yang dipercayakan Tuhan untuk boleh menjadi teladan, dan untuk boleh menjadikan mempunyai ziarah iman buat kita masing-masing. Kembali ke dalam Tuhan, dan untuk teman-teman yang sakit, mulai kembali merenungi firman Tuhan, dibuka lagi Alkitabnya yang sudah lama tidak dibuka, dengarkan lagu, dengarkan firman, sehingga membuat kita menjadi positif, memiliki hati yang gembira dan berpengharapan dalam Tuhan. Dalam Tuhan tidak ada yang sia-sia. Terima kasih, kita semua diberikan kesehatan sampai pada waktunya. Dan Yesus memberkati kita semua. Amin. Ya, saudara, inilah sharing bersama dengan Ibu Cynthia sebagai survivor kanker. Dan banyak hal yang sudah dibagikan tadi clue-cluenya, sehingga saudara bisa belajar, bisa mengikuti. Karena memang tidak mudah untuk belajar percaya dalam sakit kanker ini, memang hal yang tidak mudah. Secara teori ya gampang. Tapi mari pada saat seperti ini, saudara bisa mengalami Tuhan. Kebaikan Tuhan, tangan Tuhan, kasih Tuhan, saudara bisa alami sendiri. Biar kesaksian ini menjadi berkat bagi saudara. Firman Tuhan adalah pelita bagi kaki kita dan terang bagi jalan kita. Shalom, Tuhan Yesus memberkati.